warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Jatiwates 1 Kecamatan Tembelang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jatiwates 1 Kecamatan Tembelang yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat hadir dalam undangan kami dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf telah sedikit mengganggu waktu Bapak Ibu untuk kami undang dalam acara pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SD Negeri Jatiwates 1. Konsep utama modul budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini kita mencoba untuk menerapkan disiplin diri pada peserta didik kita. Kita mencoba untuk memunculkan disiplin itu mulai dari diri mereka masing-masing, bukan dari luar, bukan dari faktor ekstrinsiknya mereka. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Jadi di sini kebutuhan dasar yang ada di dalam diri manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan atas kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti peserta didik ini akan melakukan sesuatu karena takut akan hukuman. Jadi mereka melakukan ini itu, melakukan kegiatan-kegiatan itu mereka akan merasa tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan karena takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lainnya. Di sini peserta
peserta didik melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan penghargaan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi peserta didik di sini melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan dari diri orang lain, baik itu berupa benda ataupun bisa juga mendapatkan penghargaan berupa pujian. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi di sini peserta didik sudah dalam keadaan posisi di mana dia ingin melakukan sesuatu karena motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi merupakan motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan merupakan dorongan dari orang lain. Selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Hukuman ini nanti akan bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Kemudian ada rasa takut yang bisa hadir dalam diri peserta didik. Kemudian bersifat memaksa dan menyembunyikan kesalahan serta rendah diri. Jadi peserta didik ketika kita hukum itu nanti akan merasa dirinya tidak nyaman, dirinya akan merasa takut, akan merasa dipaksa, dan pasti akan menyembunyikan kesalahan sehingga dia akan merasa rendah diri. Kemudian yang kedua, ini ada penghargaan. Penghargaan nanti akan bersifat tidak efektif karena akan merusak hubungan. Kalau merusak hubungan di sini adalah tentang sifat iri. Jadi ketika ada peserta didik yang diberikan penghargaan, maka ada peserta didik lain yang akan iri dengan yang diberi penghargaan tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Kalau mematikan kreativitas ini peserta didik akan dalam suatu kegiatan itu hanya akan mengharapkan suatu penghargaan saja. Jadi kreativitas mereka akan lama-lama akan pudar karena hanya ingin sesuatu yang diinginkan. Jadi hanya menginginkan penghargaan saja. Kemudian yang selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini nanti yang akan kita coba, akan kita laksanakan. Yang dulunya kita berupa hukuman dan penghargaan, nanti kita akan coba menerapkan dengan konsekuensi ataupun dengan restitusi. Untuk yang konsekuensi ini nanti penguatannya jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan dan membutuhkan stimulus respon. Kemudian dengan konsekuensi peserta didik akan menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk konsekuensi di sini nanti peserta didik hanya akan patuh terhadap aturan saja. Jadi tidak ada solusi dari orang lain. Jadi mereka hanya akan patuh pada aturan saja. Nah, untuk yang selanjutnya ini nanti yang coba akan kita laksanakan yaitu berupa restitusi. Untuk restitusi nanti peserta didik itu nanti akan bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Peserta didik akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang dihormati tidak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Kemudian ada teori kontrol, di mana peserta didik nanti akan mampu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Kemudian kesadaran diri dalam memperbaiki kesalahan. Jadi mereka akan tahu, akan sadar bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi dalam pengertian menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
selanjutnya ada ciri-ciri restitusi. Di sini ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Jadi peserta didik nanti mencoba untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti berupa tawaran, ditawarkan ke peserta didik apa yang mereka akan perbuat jika mereka melakukan kesalahan, bukan kita langsung memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan, fokus pada pendidikan karakter dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam kasus peserta didik sering tidak mengerjakan PR. Ini nanti ada perbedaan 3 perbedaan ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika ada peserta didik yang tidak mengerjakan PR yang berupa hukuman, ini nanti guru menghukum peserta didik tersebut untuk hormat bendera selama 5 menit, atau guru marah dan peserta didik menjadi takut. Jadi hukuman ini bersifat bukan apa yang ingin diinginkan oleh peserta didik. Jadi mereka akan merasa terpaksa, akan merasa tidak nyaman, dan akan merasa takut akan hukuman tersebut. Kemudian melihat konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Nah, dalam konsekuensi, peserta didik ketika tidak mengerjakan PR itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan PR tapi di kesempatan yang lain. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, mencari penyebab, dan membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi, itu nanti kita akan mencoba untuk menanyakan keyakinan kelas. Kita menstabilkan identitasnya peserta didik dulu, menanyakan kenapa kok tidak mengerjakan PR. Jadi kita untuk dulu tidak langsung menghukum peserta didik. Guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk penjelasan ini nanti kita akan langsung ke slide selanjutnya, langsung kita contohkan bagaimana untuk 5 posisi kontrol ini. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Contoh penerapannya, patuhi aturan sekolah, sekarang berdiri di depan barisan. Itu adalah contoh ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kita menghukum peserta didik kita. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah ini akan membuat peserta didik merasa bersalah akan kesalahan dari apa yang telah diperbuat oleh peserta didik tersebut. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Contohnya, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi ketika pada posisi kontrol sebagai teman, ini kita mencoba untuk memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sebagai pemantau. Misalnya kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita ketika pada saat posisi kontrol kita akan menanyakan ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus mereka perbuat atas kesalahan mereka. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ketika pada posisi sebagai manajer, kita sebagai pendidik
akan mencoba untuk melakukan klarifikasi kepada peserta didik tersebut tentang kesalahan mereka, kemudian menanyakan juga bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu dan mencari solusinya bersama-sama. Nah, ini selanjutnya adalah tentang membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama yang harus dilakukan adalah sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Maksudnya disesuaikan dengan tahapan di mana peserta didik tersebut berada. Misalnya di kelas 1 disesuaikan dengan tingkat dan laku mereka di kelas 1 seperti apa. Ketika mereka sudah di tingkat lanjut di SMP dan SMA, disesuaikan juga dengan kondisi mereka ketika berada di tingkat yang lebih atas. Kemudian yang kedua, semua warga kelas harus dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar membuat peraturan. Kalau aturan hanya dibuat oleh guru, tapi kalau membuat keyakinan kelas, siswa harus berperan aktif untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, tidak perlu banyak dan dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Jadi kata-katanya jangan sampai ada kata tidak boleh. Misalnya tidak boleh memukul teman. Jadi kata-katanya dibuat yang positif di dalam keyakinan kelas. Diganti dengan sayangi teman. Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Dalam hal segitiga restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan berupa paksaan. Untuk restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi peserta didik ketika melakukan kesalahan jangan langsung di-judge dia salah, tapi kita stabilkan identitas mereka dulu dengan menanyakan apa yang menyebabkan mereka membuat kesalahan itu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Buat saya itu tidak apa-apa. Tahu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kata Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak mencari kesalahan terlebih dahulu, tapi mencari solusi. Selanjutnya yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Kalimat-kalimat di bawah ini bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi akan memvalidasi kebutuhan mereka tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Peserta didik mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa?
yang sering terlambat ke sekolah. Ian seringkali terlambat ke sekolah. Bahkan pada saat di sekolah, Ian pernah tertidur saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Ini adalah kegiatan restitusi yang saya lakukan terhadap Ian. Ian ini memang anaknya di itu luar biasa. Jadi itu tadi tindakan atau kegiatan restitusi yang saya lakukan kepada Ian. Jadi saya menanyakan dulu kenapa sih Ian ini kok sering terlambat datang ke sekolah, kemudian pada saat di kelas itu sering tertidur. Ternyata dia mengakui kesalahannya kalau dia ketika main game itu sampai larut malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam seperti itu. Jadi ketika pagi dia kesulitan untuk bangun, kemudian di kelas sering juga tertidur. Dan mereka dan Ian juga mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sekolah maupun